Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Salva Sylvia. Saya Dini Nazira. Saya Gali Raisiwi. Saya Novel Abdul Jafar. Kami akan mempresentasikan tentang peristiwa penting serta kebijakan politik dan ekonomi pada masa Joko Widodo tahun 2014 sampai 2024. Selamat menyaksikan. Latar belakang Joko Widodo. Periode pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014 sampai dengan di tahun 2024 merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan Indonesia pada era reformasi. Pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi, reformasi birokrasi, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Berbagai kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah berbagai tantangan nasional maupun global. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Joko Widodo berfokus pada transformasi tata kelola negara melalui efisiensi sistem demokrasi dan reformasi birokrasi. Langkah ini diambil untuk menciptakan sistem pemerintah yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah memprioritaskan digitalisasi pelayanan publik serta penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih guna mempercepat pengembalian keputusan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi menjaga stabilitas politik nasional. Namun, arah kebijakan ini juga memicu dinamika tersendiri di masyarakat, memunculkan berbagai diskusi dan kritik terkait kualitas demokrasi, kebebasan berpendapat, serta tingkat partisipasi publik dalam proses penyusunan undang-undang. Contoh kebijakan konkret yang ditetapkan yaitu pertama, ada penyederhanaan regulasi, yaitu pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menggabungkan puluhan undang-undang lintas sektor untuk memangkas birokrasi dan mempermudah izin investasi. Yang kedua, ada digitalisasi birokrasi atau peluncuran sistem OOS (Online Single Submission) untuk pengurus izin usaha secara daring serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Yang ketiga, ada efisiensi demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilu serentak atau pemilihan presiden dan anggota legislatif di hari yang sama pada tahun 2019 dan 2024, serta pilkada serentak nasional untuk pertama kalinya. Kebijakan ekonomi pada masa Joko Widodo. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur masif, yaitu prioritas utama untuk memperlancarkan konektivitas, memangkas biaya logistik, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Contohnya, jalan tol, Trans Jawa dan Trans Sumatera, kereta cepat, bus, MRT, serta pembangunan bandara dan bendungan baru. Yang kedua, penguatan UMKM menjadikan sektor UMKM sebagai pilar stabilitas ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja besar dan menjaga daya beli masyarakat. Contohnya, penurunan suku bunga KUR atau kredit usaha rakyat dan program digitalisasi agar UMKM masuk ke pasar online. Yang ketiga, ada hilirisasi sumber daya alam atau SDA, melarang ekspor bahan mentah agar komoditas diolah di dalam negeri terlebih dahulu. Ini mendongkrak nilai jual pendapatan negara dan membuka lapangan kerja. Contohnya, larangan ekspor biji nikel mentah dan kebijakan pembangunan smelter atau pabrik pengolahan di dalam negeri. Yang keempat, ada program bantuan sosial atau bansos, yaitu jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menekan angka kemiskinan. Contohnya, penyaluran PKH atau program Keluarga Harapan, BLT atau Bantuan Langsung Tunai atau KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan KIS. Kelima, mendorong investasi dalam dan luar negeri.
menyederhanakan aturan hukum dan birokrasi agar investor tertarik menanamkan modal di Indonesia untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dan pembuatan sistem perizinan elektronik via OSS atau Online Single Submission. Ini saya akan menjelaskan dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Jokowi terhadap stabilitas nasional. Stabilitas nasional pada masa pemerintahan Joko Widodo dioposisikan sebagai landasan utama agar pembangunan nasional dapat berjalan efektif. Di bidang ekonomi, kebijakan pembangunan infrastruktur secara masif dan hilirisasi industri berhasil membuka akses ekonomi, memperkuat lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan nasional. Meskipun demikian, beberapa proyek besar ini tetap memicu resistensi sosial dari kelompok buruh dan masyarakat yang terdampak langsung. Sementara itu di bidang politik, pemerintah menerapkan strategi konsolidasi dengan membentuk koalisi besar di parlemen guna meredam konflik elit dan menjaga konsistensi agenda jangka panjang. Meskipun langkah ini juga menuai kritik karena dinilai memperlemah fungsi pengawasan dan peran oposisi dalam demokrasi, ketahanan stabilitas ini juga teruji pada masa pandemi COVID-19. Di mana pemerintah mengambil kebijakan luar biasa melalui bansos dan vaksinasi massal demi mencegah gelojak sosial. Pada akhirnya, walaupun stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi relatif terjaga, stabilitas tersebut bersifat dinamis dan terus diiringi tantangan berupa kritik serta tuntutan peningkatan kualitas demokrasi dari masyarakat pada saat itu. Relevansi kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014 sampai 2024 terhadap kondisi Indonesia saat ini. Salah satu kebijakan yang paling berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancarkan distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi bagi daerah yang sebelumnya tertinggal. Hingga saat ini, manfaatnya masih dirasakan melalui meningkatnya aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Di bidang ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan ini mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Contohnya adalah hilirisasi nikel yang mendukung perkembangan industri kendaraan listrik. Kebijakan tersebut membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Dalam bidang politik, pemerintahan berupaya menjaga stabilitas politik agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Stabilitas politik juga memberikan kepastian bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program dana desa dan penguatan otonomi daerah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan yang lebih merata hingga ke tingkat desa. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan yang telah diterapkan perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai kesimpulan, kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo telah memberikan fondasi penting bagi kondisi Indonesia saat ini. Pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, stabilitas politik, dan penguatan daerah yang menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi politik ekonomi terhadap perkembangan ekosistem kesenian pada masa era Joko Widodo di tahun 2014 sampai dengan di tahun 2024. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, kondisi politik yang relatif stabil menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan kesenian.
Pemerintah juga mendukung berbagai festival seni dan budaya serta membuka ruang publik bagi pelaku seni. Dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi kreatif mendorong kemajuan seperti seni, film, musik, dan UMKM kreatif. Pemanfaatan platform digital juga memperluas distribusi dan promosi karya seni. Di pandemi COVID-19 di 2020 sampai dengan di 2022 turut menurunkan aktivitas dan pendapatan seniman meskipun mendorong berkembangnya pertunjukan daring. Kesimpulan kali ini, stabilitas politik dan kebijakan ekonomi kreatif mendukung perkembangan kesenian di Indonesia. Tetapi pemerataan, akses, pendanaan, dan dukungan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan di Indonesia. Ya, kesimpulannya, pada masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2024 ditandai oleh berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang bertujuan mempercepat pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penguatan UMKM, dan hilirisasi industri memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Meskipun demikian, masih diperlukan evaluasi terhadap pemerataan hasil pembangunan, kualitas demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat agar tujuan reformasi dapat tercapai serta berkelanjutan dan keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.